Kok kali. Halo Iksan, kakak. Emang nggak ada suara? Nah, kita sudah berkenalan dengan narasumbernya. Nah, tetapi sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin memberitahukan beberapa hal yang ingin saya sampaikan gunanya untuk kita nanti agar lebih tertib lagi. Nah, pastikan nanti setelah narasumber menyampaikan materi, diharapkan seluruh peserta untuk tetap menonaktifkan mic. Ya nanti kita akan batasi waktunya juga, dan kemudian sebelum pemateri menyampaikan, maka kita dengarkan dulu Ketua DPD Gradasi Sumatera Utara ingin menyampaikan beberapa perihal tentang tujuan dari pelatihan ini. Kepada Bapak Saprial, kami persilakan dengan segala. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, hingga pada siang hari ini kita bisa ketemu di virtual Webex meeting dalam rangka bersama berbagi pengalaman belajar membangun merek melalui video yang dibawakan oleh Bapak Dr. Immanuel Prasetya Gintings sebagai praktisi perfilman Indonesia yang sudah berhadir pada virtual kelas hari ini. Bapak Ibu, para peserta video membangun merek yang kami banggakan, inisiasi kegiatan ini adalah sebagai wacana pengembangan untuk merek atau lembaga yang akan kita bahas secara detail nanti oleh Bapak Immanuel yang dipanggil keren itu Bang Manu. Jadi Bang Manu akan membawakan bagaimana nanti membangun merek atau produk bisnis yang akan Bapak Ibu buat nanti. Waktu ini kita hanya bisa, waktunya diberikan hanya 1 jam. Inisiasi dari kawan-kawan pengurus daerah
generasi digital Indonesia Provinsi Sumatera Utara, di mana mewabahnya COVID dan bersamaan juga dalam suasana bulan suci Ramadan bagi umat muslim yang berpuasa, lockdown di rumah saja. Inisiasi kita kawan-kawan DPD Sumatera Utara melihat wacana-wacana dan melihat perkembangan teknologi saat ini, di mana dengan pembuatan video merancang sebuah inisiasi produk yang Bapak Ibu lakukan nanti, membangun bisnisnya, seluruhnya dibawa nanti oleh Bapak Walpersa Gintings, bagaimana tip dan triknya untuk kedepannya bisa menaikkan brand kita. Melalui video itu nanti, mudah-mudahan apa-apa yang kita inisiasi nanti, Bapak Ibu bisa sedikitlah membangun image kita, bagaimana memperkenalkan potensi-potensi yang ada di lembaga kita. Kita tahu di ruangan ini ada kawan-kawan praktisi, ada yang dosen, ada pengelola usaha, ada kursus-kursus, dan segala macam background masyarakat yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Selamat mengikuti kegiatan virtual meeting Zoom Webex meeting ini. Mudah-mudahan akan kita diskusikan bersama menginisiasi kegiatan pertama ini. Kita masih ada batch 2, nanti akan ada pendaftaran berikutnya untuk lebih lanjut dapur video yang akan kita sama-sama kembangkan untuk Sumatera Utara bermartabat ini. Demikian dari saya, persembahan dari saya. Selamat mengikuti. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Saprial yang telah menyampaikan tentang hal-hal yang sangat vital untuk pelatihan kita. Dan kemudian tidak memperpanjang waktu lagi, karena tadi kita juga mulainya sudah sedikit telat. Jadi kami persilakan dengan segala hormat untuk Bapak Dr. Immanuel Prasetya Gintings untuk membawakan materinya. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Oke, selamat siang, menjelang sore. Saya manggilnya ini, kalau untuk yang sekarang ini Bapak Ibu lah ya, biarpun ada yang masih muda-muda, Bapak Ibu pebisnis yang saya yakin pasti dalam kondisi yang masih semangat di tengah-tengah COVID-19. Semoga nanti dengan banyaknya rekan-rekan seperti salah satunya gradasi ini yang memotivasi kita semua untuk bisa tetap semangat menjalankan jenis usaha digital yang ada di kita. Semoga juga bisa menginspirasi juga bagi beberapa rekan semua yang saat ini punya bagian untuk siang hari ini. Jadi materi sebenarnya tidak terlalu banyak, seperti saya juga kenal dengan ini juga pelatihan online juga. Jadi langsung aja, karena waktunya hanya sebentar, saya usahakan hanya bawa materi singkat. Nanti kita lebih asik diskusi, langsung langsung terarah kepada masalah-masalah kita. Karena kalau dari segi teori pasti itu terlalu general. Saya ingin nanti mendengar dari seluruh peserta ini masalah-masalah apa yang timbul dan bisa kita berbagi. Sebelum saya masuk ke slide, saya yakinkan dulu Bapak Ibu, Bang Kakak, semuanya yang sudah masuk. Kalau misalnya ada yang langsung ingin disampaikan, bisa menggunakan kolom chat. Saya akan pantau terus kolom chat kita. Jadi kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, nanti akan saya note. Gitu ya. Juga bisa dibantu juga oleh Bang Juanda. Karena Bang Juanda juga sebagai host pasti akan terus dengan catatannya di sana. Oke, kita langsung masuk ke slide. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak, seperti judul kita hari ini, kita akan membangun merek bisnis dengan video. Jadi secara garis besarnya, yang banyak orang salah sangka adalah kebanyakan orang menggunakan video itu hanya sebagai penjualan produk. Nah, ini yang menjadi sempit fungsi videonya, sementara kita tahu video ini adalah
sebuah media yang banyak teks kita yang sekarang lagi berkumpul di Zoom ini, kita bisa melihat ini adalah sebagian besar karena partisipasi video. Jadi kalau dengan menggunakan teks saja, kita tidak bisa melihat ekspresi berantem ribut. Karena apa? Karena ada banyak hal yang tidak bisa disampaikan hanya dengan menggunakan teks. Jadi dengan menggunakan video, terutama dengan ada audionya, kita bisa menyampaikan sesuatu itu jadi lebih detail, lebih bagus, lebih terarah, dan jadi lebih mengena ke orang lain. Jadi, nah, yang sering digunakan rekan-rekan sebenarnya adalah kalau yang pebisnis biasanya adalah menjual produknya. Jadi kalau di materi yang kali ini saya nggak bisa, maksudnya saya nggak apa-apa nyebut merek semua. Contohnya teman-teman juga mungkin ingat ada juga sekarang kawan-kawan yang berjualan online itu dengan menggunakan Facebook. Jadi dia live, terus semua mulai, waduh banyak, mulai dari spray, baju tidur, apalagi banyak nih mainan. Nah itu semuanya sekarang sudah pakai live di Facebook. Nah yang mereka lakukan adalah menjual produk. Jadi yang mereka fokus adalah produk-produk mereka. Kemudian mereka juga ada yang menggunakan Instagram, yang menggunakan foto, ada juga video. Nah, ada juga YouTuber, dia juga sering upload video-video itu. Nah, yang paling dilupakan orang adalah bahwa kalau barang atau produk itu sifatnya bisa sama, apalagi reseller. Jadi misalnya kayak kalau kita lembaga pelatihan, yang kita jual adalah misalnya materi pelatihan untuk web misalnya, maka pelatihan web ini akan sama semua. Jadi apa yang bisa membedakan supaya orang itu menganggap kita adalah sebuah bisnis yang untuk itulah makanya kita fokus ke merek sebenarnya. Jati diri usaha kita. Video ini yang pertama itu kita harus paham bedanya target market dengan pemirsa. Itu adalah ibaratnya begini nih. Kalau pemirsa itu adalah orang-orang yang lewat depan toko kita. Nah, itu dia. Tapi kalau target market adalah orang-orang yang kita tuju untuk beli produk kita. Jadi bisnis kita ini alias merek kita ini adalah etalase kita. Jadi kalau kita misalnya bisa lihat sebelum COVID ini orang berlomba-lomba itu menata tempatnya agar tampil menarik. Jadi kayak misalnya kafe, wah dia bikin ada yang namanya spot-spot foto yang menarik, begitu kemudian tampilan depannya dia buat indah, warna-warni dan segala macam. Itu yang sempat saya dengar kawan-kawan ada yang protes, katanya wisata di Indonesia ini semua wisata buatan, jarang ada yang wisata alam yang betul-betul dibilang asli, semuanya imitasi buatan. Nah, buatan ini adalah salah satu bentuk upaya orang untuk membuat etalasenya menarik. Nah, ketika ada orang lewat-lewat, itu adalah pemirsa. Sama kayak kalau kita di media sosial, kita scroll semuanya di Instagram itu, nanti kalau kita menemu, nah biasanya hal-hal yang ini nih, apakah di depannya itu kita lihat langsung, ini tentang makanan, atau ini ada cewek cantik nih, hijabers, kulitnya mulus, kemudian cantik, nah, kita langsung lihat tampilan depannya. Nah itu yang kita klik, jadi itu etalase kita. Oke, nah kalau kita menyusun di Instagram itu rapi, video-video kita, kemudian videonya juga dibuat dengan baik. Kalau Instagram nggak khusus video, YouTube ya, kalau khusus video, foto misalnya. Nah, itu secara tidak langsung akan menggambarkan bahwa ciri bisnis kita itu adalah kita orangnya menarik. Bisnis kita ini menarik. Yang sulit itu memang lembaga pelatihan ini sendiri sebenarnya adalah kesempatan kita menunjukkan diri kita. Saya profesional di bidang web, misalnya. Jadi cara-cara kita menunjukkan kepada pemirsa yang ada di media sosial bahwa kita adalah orang profesional di web, yang pertama itu tampilan kita itu juga sebenarnya harusnya profesional. Jadi jangan nabrak-nabrak. Kebanyakan kita bikin video ini semua serba nabrak. Sama kayak penampilan orang itu kalau kita lihat pakai baju yang seragam, itu kelihatannya wibawa. Ini kalau kita bayangkan dia pakai baju merah, celana hijau, sepatu kuning, kalungnya ungu, rambutnya biru-biru. Nah, kita ngelihatnya ini kok kayak mana gitu. Akhirnya kita ngerasa ini orang. Nah, kecuali memang target market dia itu adalah dunia anak-anak gitu. Jadi kayak badut. Nah, itu nggak apa-apa. Karena kalau anak-anak nengok semuanya serba hitam putih, ini kayak yang di Afrika yang membawa
randa. Punya anak-anak memang nggak bisa yang hitam-putih atau warna gelap, tapi mungkin yang warna-warni. Tapi kalau kita yang bisnis profesional, tentunya kalau kita ngeliat warna-warni begitu, kayak hilang kesan ininya, profesionalnya gitu. Jadi kita harus pahami juga target market kita itu dan pemirsa kita itu seperti apa. Nah, oke, yang kedua strateginya adalah kita menggunakan strategi konten sebenarnya. Jadi kalau mengisi video atau mengisi media sosial kita dengan video, tentunya kita harus punya strategi kapan mau kita masukkan dan apa-apa aja yang mau kita masukkan. Jadi kebanyakan orang tidak bisa mulai atau sudah mulai nggak tahu lagi mau bikin apa karena mungkin dia bosan sendiri. Hari ini dia unboxing gitu kan. Teman-teman, kita unboxing hari ini parfum saya. Dia mungkin misalnya parfum saya ini terbuat dari ini. Udah. Kemudian besok dia berpikir lagi, saya mau posting video apa lagi ya? Kemarin udah parfum saya. Masa parfum lagi? Nah, hal itu akan membuat berhenti bikin video itu secara berkelanjutan. Kenapa? Karena tidak pakai strategi dan nggak ngerti strateginya, apa-apa aja yang mau dibuat di video. Jadi kayak misalnya sekolah, kalau yang punya sekolah, yang kita posting itu misalnya hari ini adalah company profile sekolah kita. Tampilannya udah keren, pakai drone. Wih, keren dari atas. Kemudian fasilitas tiap ruang. Udah lengkap nih kita posting. Lalu besok berpikir lagi, apa yang mau kita posting? Nah, yang seperti itu yang membuat akhirnya rekan-rekan menganggap bahwa video ini jadinya tidak berkelanjutan. Nah, bagi orang-orang yang sudah nyemplung menjadi YouTuber, ini tidak terjadi. Kenapa? Mereka punya konsep. Jadi mereka itu tanda petik punya show tiap hari yang beda-beda. Juga selebgram itu udah punya konsep. Biarpun konsepnya lebih banyak absurdnya sih memang, karena ya dia jual diri dia gitu. Dia sewet di situ, mepet di situ, maki-maki di situ, ada aja orang yang melihat. Tapi kalau kita bisa terjemahkan nanti strategi ini, mudah-mudahan nanti bisnis kita jadinya bisa mengambil hal-hal positif yang ada yang dilakukan oleh selebgram dan YouTuber tadi. Lalu yang ketiga ini yang menjadi pembedanya. Supaya kita nggak digelandang ke polisi karena bikin konten yang aneh-aneh, nah, marilah kita buat, biarpun dengan bisnis kita buat konten yang bermanfaat bagi pemirsa kita. Pemirsa ya, karena nanti pemirsa ini terjemahannya, dia menjadi target market, bisa, atau lebih bagus lagi, dari pemirsa menjadi calon konsumen. Nah, ini yang kita harapkan. Karena kalau ada orang yang terus berlangganan video kita, lihat-lihat terus apa yang ada di video kita, sama kayak ada orang tiap hari datang ke toko kita, tiap hari singgah, tiap hari lihat-lihat. Lama-lama dia akan tertarik, lalu dia akan pesan, lalu mungkin dia akan beli. Nah, ini seperti ini. Jadi, strategi membangun merek bisnis dengan video cuma 3 sebenarnya. Kita paham dulu siapa target market kita. Yang kedua, kita pakai strategi dalam membuat konten video kita. Lalu, konten yang kita buat harusnya bermanfaat bagi pemirsa kita. Oke, nah yang pertama tadi, gimana caranya supaya kita paham target market pemirsa bisnis kita? Yang pertama itu kita bisa menjawab sederhana, siapa sih mereka yang mau kita jadikan target? Apakah kita fokus ke semua umur, ke semua gender, atau kita memang khusus perempuan? Nah, jadi kadang-kadang ada juga yang menjadi salah sangka, kayak seperti kemarin ada channel yang memang 18 tahun plus, dia ini khusus perempuan sebenarnya. Karena di situ yang dibahas oleh dia, membangun merek bahwa dia adalah seorang pengamat psikolog tentang wanita. Begitu. Jadi semua hal dia bahas. Termasuk hal-hal yang kita anggap tabu. Nah, ini yang menjadi masalah. Media sosial ini kan harusnya kalau kita aktifkan parenting control-nya, anak-anak nggak bisa lihat. Cuma kadang-kadang kita terlalu baik, kita kasih handphone kita sama anak kita bisa bebas akses. Sementara ada konten-konten memang yang 18 tahun ke atas, begitu. Ada yang konten dewasa, hal-hal yang seperti itu yang menjadi bahaya di media sosial. Sehingga hal yang seperti ini kebanyakan orang nggak berani. Ini yang membuat menjadi susah gitu. Akhirnya seperti kita ketahui, saya sudah pengalaman berapa kali bawa materi seperti ini, saya susah menemukan orang jual obat kuat yang ikut seminar. Karena pasti dia akan bingung ini. Videonya apalah saya buat bang, kalau toko obat kuat begini. Kan nggak mungkin saya bikin pil aja semuanya terus, kan nanti dipikir orang ini batuk begitu. Jadi kenapa ya harusnya citra yang dibangun oleh kita dulu ini jangan kayak hal-hal yang menuju ke negatif gitu. Jangan membuat orang jadi waduh ini toko cabul. Jangan seperti itu. Hal-hal yang bisa kita buat itu misalnya kita targetnya dulu kita tentukan pasangan suami istri umur berapa nih. Nah, kemudian yang nomor 2 di mana mereka tinggal. Target market yang paling baik adalah yang kita bisa jangkau segera.
Misalnya, marketplace kayak Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu sudah menjangkau nasional. Jadi kalau kita mau jualan sampai ke Papua sana dengan marketplace yang itu udah bisa. Berarti target yang mau kita capai, target market kita sampai ke Papua, misalnya. Jadi kalau misalnya channel YouTube ini kan internasional juga bisa akses. Kita mau kirim, kemarin saya sempat diskusi dengan salah seorang peserta juga, dia bicara soal bidara. Saya langsung tanya, ini gimana targetnya? Dia mau jual internasional. Lalu saya katakan, bidara ini memang secara ininya, memang kalau secara Islamnya bagus, tapi yang menjadikan ini jadi pusat bisnis, bidaranya justru Cina, Thailand, dan Vietnam. Nah, jadi suatu hal yang sangat menarik. Kenapa orang Arab sendiri nggak menjadikan bidara ini sebagai komoditas mereka yang mereka promosikan? Gitu loh. Lalu yang menjadi masalah memang, setelah saya ajak diskusi, ternyata orang yang peduli kecantikan itu nggak peduli bahannya apa. Jadi sehingga mereka itu melihat bahwa kalau kita tinggal di Indonesia, tinggal di Arab, kita terbiasa dengan bidara, sehingga kita merasa, ini tepung biasa gampang dapat ini begitu. Tetapi begitu dijual oleh teman-teman dari Thailand, yang di Prancis sendiri pun jadi tertarik karena Thailand fokus kepada operasi plastik. Jadi semua hal yang merawat, Thailand itu ambil kesempatan itu, dia pakai sehingga dia jual. Target market mereka tentunya bukan orang-orang Thailand, bukan orang-orang di Cina, ada orang Cina yang jual, tapi langsung global. Jadi dalam menentukan siapa target market kita juga seperti itu. Nah, sekolah dulu mungkin secara regional itu kita tahu. Kalau nggak regional kita susah kita promosinya. Tetapi kalau kita bisa lihat sekarang, justru sekolah ini kalau sudah bergeser nantinya setelah COVID ini menjadi digital, jangan-jangan sekolah konvensional ini akan bersaing dengan sekolah yang online. Saya takut begitu. Nah, kalau udah sekolah online kita bersaingnya, kita tanya lagi, ini sekolah ini lakunya di sekitar rumah kita aja atau bisa juga? Nah, kalau ini saya langsung buka-buka aja, nggak apa-apa. Itulah mengapa negara Taiwan itu tidak pernah punya kerjasama dengan Indonesia. Karena kita hanya mengakui Cina, satu Cina. Jadi Taiwan dan Israel itu tidak pernah kita akui ada negaranya. Di Indonesia ya, kita tidak mengakui ada negara Israel, kita tidak mengakui ada negara Taiwan. Jadi kalau kita mau ke Israel itu kita pasti melalui negara sebelahnya. Misalnya kalau mau ke Israel kita melalui Palestina, atau jika kita mau ke Taiwan, kita pasti melalui Cina, RRC. Nah, yang dilakukan oleh Taiwan, karena mereka tidak punya sumber daya alam, mereka lakukan adalah memberikan beasiswa pendidikan sebanyak-banyaknya, dari mulai 1 sampai 3. Artinya apa? Mereka jadikan komunitas pendidikan, itu menjadi komunitas mereka. Jadi, tempat tinggalnya apa? Di Afrika sekalipun mereka tawarkan beasiswa, akhirnya orang Afrika pun bisa kuliah ke Taiwan. Ini strategi market sebenarnya. Oke, nah kalau kita bisa lihat juga yang ketiga, target market ini yang kita harus pahami, ini konten apa yang disukai oleh orang sekarang. Kalau misalnya kita bisa lihat, kita lihat nih, orang-orang tua ini suka konten-konten kayak gimana. Kalau dulu orang tua kita ingat kalau nggak baca surat kabar 1 hari rasanya ada yang kurang. Jadi kayak dulu itu kopi dan koran itu Koko itu harus ada itu tiap pagi. Nah jangan-jangan sekarang udah bergerak. Sekarang orang baca tapi nonton berita gitu. Karena kehausan orang akan sumber-sumber berita ini, makanya media sosial ini dianggap sebagai tempat media berita. Apa yang terjadi? Makanya kalau ada sedikit yang berbau-berbau berita, orang akan baca. Nah itu berarti kita membuat konten seolah-olah ini adalah sebuah informasi penting, kayak model berita. Kita bungkus dengan cara seperti itu, maka orang-orang yang suka konten-konten berita akan lebih tertarik dengan konten kita. Itu kalau misalnya kita pahami konten yang disukai oleh target market kita adalah model berita. Kalau misalnya nih hiburan, maka kalau kita buat model video kita seperti hiburan, jadi kayak menghibur isi video kita, maka orang-orang yang butuh hiburan tadi langsung akan masuk lihat video kita. Jadi kita langsung paham nih, kita mau target yang mau lihat video kita nih seperti apa. Kebanyakan sama, saya dari tahun 2005 itu sering bikin iklan di stasiun TV lokal. Kalau saya lihat di daftar peserta, ini salah satu mantan kru saya yang sudah di Nusa Tenggara ikut nih Bang Safril. Ada di dalam ini. Salah satu mantan kru saya ada di dalam, saya senang sekali. Udah lama nggak jumpa, malah jumpa di sini. Oke, ya kami itu sering buat iklan dulu. Yang jadi masalah adalah ketika kami mengatakan
konsep ini akan disukai orang banyak, dia langsung bilang, enggak, saya nggak suka ini. Ini pertanyaannya kenapa jadi Anda yang suka, bukan orang yang suka? Kalau Anda yang suka, belum tentu orang lain yang suka. Itulah mengapa kalau misalnya kita bisa lihat iklan-iklan sekarang kayaknya kayak ada bodoh-bodohnya pun gitu. Kayak ada, ini apa sih gitu. Tapi jangan salah, justru yang kayak begitu itu rame, viral. Banyak yang lihat. Makanya kayak kita lihat nih, apa ini acara TV nggak ada yang mendidik semua nih. Sinetron kalau nggak dendam, waduh, cemburu, kemudian itu ngerjain orang lain, rame-rame ketawa nggak jelas. Kita mungkin berpikir seperti itu. Tapi yang disukai dan justru ratingnya tinggi, ya model-model begitu. Nah, menjadi pebisnis, hati-hati dengan yang nomor 3 ini. Kita harus lihat konten yang disukai oleh target market kita, bukan kita. Karena kalau senangnya kita, ya mungkin akan jadi lebih terbatas, kecuali kita ini mau membentuk kayak komunitas. Kalau kayak komunitas nggak apa-apa, itu apa yang kita suka, pasti ada orang-orang yang seperti kita sukanya, itu cocok kita. Tapi itu bukan bisnis, karena kalau bisnis target marketnya cerewet, banyak sekali masalah nanti. Nah, mengenai bicara soal masalah, inilah kalau kita bisa paham apa masalah mereka yang berhubungan dengan bisnis kita, maka kita akan jadi lebih mudah untuk membuat videonya. Rekan-rekan digital semua, kalau bicara soal masalah yang berhubungan dengan bisnis, saya sering bilang nih, bukan sembarangan dikatakan bahwa kan dalam agama, dagang itu adalah suatu pekerjaan yang paling disarankan, yang paling baik. Ada alasannya, kenapa? Karena tujuan dagang itu jangan dulu cari uangnya nomor 1. Bisnis, tujuan utamanya adalah nolong orang lain dulu, itu nomor 1. Karena kalau kita membuat bisnis dengan tujuan menolong orang lain, dan ada orang tertolong dengan usaha yang kita lakukan, maka bisnis kita ini akan berkelanjutan. Karena kalau fokus kita adalah uang, contohnya awal-awal COVID. Nah, ini contoh awal COVID. Beda apotik yang memang mau buka usaha niatnya untuk membuat orang sembuh, dengan apotik yang memang mau cari kaya. Kalau kita bisa sama-sama lihat, kemarin sempat viral ada yang nimbun hand sanitizer, nimbun masker, itu tujuan utamanya bukan menolong orang lain itu mau kaya itu. Sehingga apa yang terjadi? Sekarang kolaps. Harga masker udah balik normal, harga hand sanitizer udah balik normal. Nah, dia udah kadung dibenci orang karena sempat jual tinggi. Akhirnya apa? Rusak bisnis. Saya juga beberapa kali keliling Kota Medan, saya melihat ada rumah makan yang sekarang justru kayak membagikan paket makan kepada ojol. Terus saya berpikir, ini apa yang terjadi? Kenapa mau seperti itu? Nah, ini sama sebenarnya prinsipnya, bahwa dia buka usaha makan, dia mau menolong orang lain untuk bisa menikmati makanan yang dia tahu resepnya. Membantu orang lain, nomor 1. Saya yakin, kalaupun bisnis itu akan tetap jalan, itu akan tetap jalan. Dibandingkan sama ada orang buka usaha tetap mahal. Kalau kita bisa lihat sekarang perusahaan-perusahaan makanan ini juga sebenarnya sedang ajab-ajab juga nih, karena nggak bisa buka di mall, dia hanya bisa delivery service. Kita bisa lihat kalau memang udah enak kali, dan memang baik sama pelanggan, pasti sampai sekarang laris. Kalau enggak, udah susah. Jadi 4 ini dulu yang kita lakukan, kita analisis dulu. Kalau kita benar-benar sudah paham, baru kita masuk ke yang kedua. Jadi dalam buat video ini segitiga ini, semua menganut ini, di Google juga menganut ini, di pelatihan-pelatihan bisnis tentang video lainnya juga tetap menganut ini. Ini adalah piramida yang sangat simpel. Kalau mau bikin video itu, ini yang mau kita buat. Jadi, hygiene, hub, hero. Hygiene ini kenapa paling bawah dan paling lebar? Karena memang ini yang paling banyak kalau kita mau bangun merek. Sekali lagi kalau kita bangun merek ya, kalau kita mau jualan produk aja pakai video, kita langsung ke hero. Itu jumlahnya sedikit. Nah, celakanya kita sering buat yang merah itu aja, yang hero-nya, tapi tanpa kita sering buat hygiene dan hub-nya, makanya kita nggak punya dasar. Akhirnya label piramidnya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, nah kata kuncinya di sini, rekan-rekan kita semua terbiasa bikin video model hygiene. Apa ini hygiene? Hygiene ini adalah konten-konten ringan. Saya ngasih contoh kemarin ke Bang Safrial itu sederhana. Saya katakan, Bang, ini ada banyak nih sekarang orang nggak ngerti fungsi web itu apa. Sehingga banyak tanya, untuk apa bikin web? Apa pentingnya web itu sama kami? Nah, begitu Abang cerita tentang kalau punya web pasti bisa begini. Web itu kalau yang menarik itu kayak gini.
ini jelek webnya. Jadi kalau orang berhasil pakai web, gini kira-kira. Nah, cerita-cerita pendek seperti itu, yang hanya durasinya sekitar 30 detik 1 menit, catat Bapak Ibu Abang Kakak, 30 detik sampai 1 menit, rutin kita buat, setiap hari kita tayangkan, maka orang pelan-pelan akan kenal kita. Oh iya, ini nih pebisnis yang satu itu, tukang web ini. Nggak apa-apa, Bang. Biar Bu kita jadi tukang web dulu, nggak apa-apa. Yang penting orang tahu lah, kita ada, kan begitu. Akhirnya orang, tertarik juga lama-lama ya, tengok web ini ya. Seru juga rupanya. Nah, ini hygiene-nya dari video itu, makanya kita langsung bisa tanda petik membuat orang lain kenal dengan dunia kita, bukan usaha kita dulu, Bang. Saya senang dengan diecast, dengan mainan bola-bolaan. Saya punya banyak koleksi diecast ini dari mulai Hot Wheels dan segala macam. Awalnya dulu saya hanya iseng aja melihat video-video tentang mobil-mobilan. Jadi saya pikir, ini mainan apa mainan mobil-mobilan? Lama-lama saya tengok, kok banyak juga jenisnya. Kok banyak juga peminatnya, kok banyak juga yang jual, kok banyak juga yang barter. Saya langsung tertarik kalau saya beli satu. Lama-lama beli satu, kayaknya kurang, ini lebih cantik. Beli lagi. Akhirnya saya jadi bagiannya, sehingga saya sekarang udah cari-cari. Di Tokopedia, Bukalapak, saya search saja. Hot Wheels, udah, langsung dapat begitu. Nah, kalau kita membuat orang merasa nyaman dengan dunia usaha kita harus perkenalkan dulu. Nah, ini maksudnya merek. Jadi artinya, di konsep hygiene ini, kita perbanyak dulu, Bapak Ibu Abang Kakak, buat videonya, perbanyak di hygiene-nya. Setelah hygiene kita sudah terbiasa, naik ke hub. Ini nggak perlu tiap hari. Ini seminggu sekali boleh. Nah, apa isinya? Ini adalah membuat konten penghubung. Kalau tadi orang sudah kenal dunianya, baru sekarang orang mulai kenal-kenal. Oh, ada kita di sini. Ada juga loh pembuat web di Medan atau di Sumut, nggak kalah sama. Kalau di Jawa sana kan formal-formal kali, lu gue. Di sini bunyi webnya nih, aku, kau, apa cari kak. Nah, kayak gitulah. Jadi artinya ada penghubung. Seminggu sekali itu kita bisa rekap. Teman-teman, kemarin seminggu saya sudah cerita nih tentang bagaimana manfaat web. Kali ini saya akan tunjukkan kira-kira seperti apa kalau orang itu sudah punya web dan berhasil. Nah, itu hub namanya. Ini bisa 1 menit sampai 2 menit. Boleh. Oke. Nah, yang hero, yang paling sedikit jumlahnya ini, nah, ini adalah udah kita ini. Ini langsung merek kita buat. Jadi langsung aja, wah inilah gitu loh. Jadi dia McDonald's begini. Kalau sudah bagus mereknya, Bapak Ibu Abang Kakak, oh itu McD. Cukup lekat. Lah kita ini yang susah. Ayam penyet di Kota Medan ini yang terkenal mereknya paling jatuhnya APJ juga, ayam penyet Jakarta. Kenapa? Mereknya dia bangun sudah branding, ini udah kuat. Kalau baru lagi, sama kayak kita bikin kopi. Kita bersaingnya banyak, ada Oten, pemain baru, ada Starbucks, pemain yang besarnya. Kalau kita bersaing nih. Jadi begitu kita masuk kopi lagi, banyak nih sekarang orang jual kopi, bisnis kopi. Tapi mereka mereknya itu semuanya nggak permanen. Kadang-kadang tengok, lucu juga kalau gue gini. Ganti lagi logonya, ganti lagi tulisannya, ganti lagi bungkusnya. Lama-lama, kita ini udah nggak pakai merek lagi. Apakah merek pasti akan laku kalau jumlahnya sedikit? Iya, Bapak Ibu Abang Kakak. Kecuali kita mau partai besar. Apa contohnya? Contohnya handphone. Dulu itu merek yang kita lihat, BlackBerry, Nokia. Sekarang, yang penting hidup aja, bisa main Facebook, bisa nonton YouTube. Nggak apa mereknya lah, mau Realme, mau Xiaomi, mau Mini, mau Tumi, apa pokoknya udah yang penting handphone. Nah, kalau udah sampai ke sana, iya. Cuma itu namanya jual produk, nggak membangun merek. Sehingga pasti akan beda gitu loh. Konten hero-nya bilang, hygiene, hub-nya ini paling banyak nanti dia buat, dan dia hanya bermain di hub. Kayak ada produk yang dibikinnya mirip-mirip dengan logo asli, tapi dia punya KW2. Kalau saya langsung jujur, saya tinggal di daerah Sukarame nih. Pasti semua kenal dengan produk Ajo. Nah, gitu kan. Wah, kalau beli yang Sukarame ini ada nih sepatunya mirip, tapi nggak Nike, naik dia tulisannya. Bukan Nike, naik dibikinnya kan. Nggak apa-apa lah, miripnya nih, penting model sama.
Nah, yang kayak gini, mereka tidak butuh untuk membangun merek. Karena mereknya itu nggak perlu. Yang perlu adalah bahannya. Maksudnya barangnya. Alah, merek untuk apalah. Dulu itu mereknya Ciki, Indofood. Sekarang kita nyebutnya Ciki-Ciki. Pokoknya apapun namanya Ciki lah. Mau kerupuk bentuknya gepeng ya Cikinya ini semua. Nah, ada kerupuk apa dibungkusnya mirip ada warna-warni Ciki lah itu semua. Nah, ini nggak perlu ya. Oke, jadi kalau kita mau buat, balik lagi, strateginya, biasakan dulu dengan izin, lalu naik ke hub, lalu ke hero. Ini dibuat rutin, Bapak Ibu Bapak Kakak. Nah, apa sih konten yang bermanfaat bagi pemirsa? Di slide ini ada cara memasang mesin cuci kami kalau misalnya ganti filter. Nah, itu adalah konten informasi yang detail. Gitu. Oke, itu tadi strateginya. Nah, sekarang topiknya langsung cara buat video di media sosial. Kalau ini lebih teknis. Saya bisa. Oke. Cuma ini hanya sekedar reminder kalau kita video kita. Kalau kita buat catatannya, atau kalau misalnya saya sering bawa materi juga, copywriting dan content marketing, akhirnya bercampur setengah jam videonya. Orang kalau udah nonton video setengah jam, kalau nggak cinta kali, pasti udah dilewatkan orang itu. Apalagi video pertama. Makanya kebanyakan kalau kita lihat YouTube pemula yang muncul, bosannya setengah mati kita. Karena banyak kali cerita di depan. Hai teman-teman semua, jumpa dalam channel saya, hari ini saya. Orang nggak butuh itu Bapak Ibu. Orang nggak butuh kenal siapa kita, orang nggak butuh dengar mukadimah kita. Karena apa? Ini video pertama. Tapi coba kalau kita mulai dengan videonya dengan bilang, COVID 2 tahun belum tentu sembuh. Apa yang harus kita lakukan selama 2 tahun? Bagaimana kalau kita mulai membangun web? Itu aja kita bilang, itu lebih menarik daripada pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kami yang telah mendukung saya membuka channel YouTube. Udahlah, habis itu. Karena apa? Tujuannya itu terlalu panjang lebar. Gitu. Pilih salah satu. Lalu yang kedua, tren. Jangan juga kita suruh sendiri, kita cerita itu ini itu, tapi kita nggak pakai tren. Video ini kita lihat trennya. Jadi kayak ada kemarin sering dipakai orang video yang ngangkat-ngangkat peti mati dari Afrika itu musiknya, nah, ditambah-tambahnya gitu, itu lucu kan? Nah, setiap kali nengok itu orang bilang, ah ini gaul juga nih, Mak. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Tapi kan jadinya nggak serius ya. Kalau saya katakan serius nggak serius ini tergantung kalau kita sudah punya pelanggan tetap. Gitu loh. Tapi kalau masih pemula, kalau mau jujur, itulah mengapa ingat-ingat dulu, tak pernah kita tengok ada bonekanya iPhone yang nari-nari pinggir jalan. Mana pernah ada? iPhone nggak pakai boneka nari-nari pinggir jalan. Yang ada, ya Vivo, Oppo, wah tiap hari nari. Nari pinggir jalan itu terus, joget-joget deh. Aduh, ya ampun norak kali. Kenapa? Karena tren yang diambil. Jadi semua musik-musik lagu TikTok, wah bonekanya ikut nari. Kenapa? Dia ikut tren. Apa boleh buat? Kan begitu. Nah, desain-desain juga mengikut tren. Tetapi kita kalau bikin video ada kaitannya. Contohnya kayak sekarang COVID. Semuanya coba arahkan apa hubungan bisnis kita dengan COVID. Jadi orang langsung merasa, oh iya, ini lagi COVID. Nah, ini update juga kawan ini. Videonya juga tentang COVID. Nah, itu akan membuat orang jadi lebih tertarik. Berikutnya, tidak ada video yang bagus tanpa perencanaan yang tertuang dengan baik. Dalam arti skrip. Bapak Ibu Abang Kakak, karena tadi saya katakan 30 detik, 1 menit,
berarti kita butuh skrip yang benar-benar singkat, jelas, tepat, padat. Maka buat skrip. Lebih bagus baca ngapal, lalu improvisasi, daripada kita langsung tekan tombol rekam, lalu kita ngoceh sendiri di situ. Waduh, panjang lebar itu. Ini sama kayak kedai kopi, dari A ke B, B ke C, C ke Z. Akhirnya kita tadinya ngomong soal COVID, wah cerita soal gimana pemerintah, gimana dunia, gimana surga, gimana biji kopi. Lama-lama kita putar-putar terus. Tapi kalau kita sudah tuliskan skripnya, langsung kita bisa fokus, kita bisa kendalikan durasi video kita. Artinya, catat. Nah, kalau sebagai guru saya yakin, itulah mengapa guru kalau ngajar ikut RPP, aman. Guru-guru senior yang nggak pakai RPP ini yang ngap kita. Panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya bel. Entah apa yang diajarkannya tadi pun lupa dia. Karena apa? Tidak punya perencanaan. Jadi ada naskah. Itulah mengapa seperti RPS juga, bikin video juga pakai naskah. Nah, kalau kita merekam, pasti kita perhatikan tempat merekam kita. Yang pertama, cari tempat jangan berisik. Jadi pastikan kita jangan bikin videonya itu di tempat keramaian kali. Jadi akhirnya kita jadi bising semua. Kemudian pencahayaannya yang paling jelas. Kalau di video ini kita bisa lihat, nanti kalau misalnya balik ke video, ada yang gelapnya setengah mati. Kenapa? Karena di belakangnya cahaya. Nah, ini gelapnya setengah. Jadi akhirnya di videonya kayak interogasi. Jadi kayak ada ini, apa namanya, pemalsuan sendal gitu loh. Mukanya hitam semua. Ini kan bayangan siluet yang nampak. Pastikan cahaya terang. Cahaya terang itu seperti apa? Itu kalau dibuat yang paling alami adalah cahaya matahari. Pastikan bikin video itu dekat jendela, tapi jangan belakangin jendela. Di samping kita. Nah, kayak kalau nanti bisa lihat videonya Bang Juanda, video Bang Juanda sekarang, itu matahari dari sebelah kiri dia. Kalau nggak di flipnya ya videonya, saya nggak tahu kiri kanannya yang mana. Tapi kalau kita bisa lihat, cahaya itu menerangi sehingga Bang Juanda itu kesannya kayak jelas di situ. Nah, kayak gini, berarti udah profesional nih. Sebagai host, Bang Juanda meletakkan kameranya dan posisi dia. Oke, lalu atur background. Nah, itulah mengapa Bang Sabrina dan rekan-rekan tadi mengganti background-nya dengan konten acara kita. Jadi supaya tampak menarik, makanya mereka bikin kuning putih. Itu kebetulan sama juga dengan logo saya yang di kiri bawah itu, logo telur asin saya. Saya suka ini kuning putih. Karena apa? Ini bahan makanan paling murah di dunia sebenarnya, telur. Ya kan? Dan saya pun nggak apa-apa kalau dibawa telur lah, nggak apa-apa. Memang saya perusahaannya telur memang. Karena dari telur ini muncul kehidupan ini. Oke. Lalu yang ketiga, jika ada orang dalam video pastikan tampil yang menarik. Iya, itulah mengapa Bapak Ibu, Abang Kakak, kalau mau bikin video, coba berpenampilan menarik lah. Kecuali kalau kita mau, tema kita memang kayak Baim Wong, pura-pura jadi orang gila. Nggak apa-apa, dan jadi orang gila gitu. Tapi kalau kita mau bisnis, mau cerita kayak Mary Riana, Deddy Corbuzier, ya kan, Nana, ya kan, Mbak Nana itu, Najwa Shihab. Biarpun dari rumah aja mereka, tapi penampilan mereka jaga, jadi menarik. Nggak perlu sampai menor kali lah. Yang penting nampak menarik aja, jelas, cahaya cukup, tidak bising, udah cukup. Jadi perhatikan tempat di mana kita suasana tempat rekamnya. Oke, kalau yang informasi sih, biasanya kalau situs berita ya, kadang-kadang ada orang kecelakaan itu langsung itu dia bilang, wah itu bukan untuk bisnis dia, itu orang iseng. Sekali lagi bedakan mana yang iseng, mana yang untuk bisnis. Apapun yang Bapak Ibu keluarkan melalui video channel atau akun bisnis Bapak Ibu, itu akan mencerminkan siapa Bapak Ibu sebenarnya. Makanya saya ngasih saran, jauh-jauh dari konten politik. Ini tips yang bagus. Kalau kita bisnis jauh-jauh dari konten politik. Karena apa? Jadi akan sempit target market kita. Sementara kalau kita bisnis tadi, tujuan utamanya sekali lagi, kan menolong orangnya. Biasanya politik akan mengarahkan kita jadi nolong orang-orang yang pro ke kita, kontra kita nggak kita peduliin. Nah, ini yang salah. Kalau niat kita baik, semua kita tolong. Siapapun kita tolong dengan bisnis kita. Sehingga apa? Buatlah konten yang bagus. Rekam, sekarang ini pakai handphone aja udah cukup terang. Saya lihat ini di chat room kita ini ada juga yang pakai handphone, saya lihat. Nah, ini juga cukup bagus. Karena handphone itu jadi lebih terang daripada kamera yang ada di laptop. Nah, ini pula. Gitu loh. Kalau sudah terbiasa pakai handphone, baru kumpulin modal, beli kamera. Kenapa? Nggak susah kok sekarang belajar pakai kamera ini. Kalau sudah terbiasa dengan dasar-dasarnya, itu pakai handphone, bisa upgrade ke kamera. Ada juga, saya orang film, ada juga orang bisa bikin film dari iPhone doang. Itu hasilnya bagus,
untuk nonton di Netflix itu cukup bagus sekali, udah kayak profesional. Artinya kamera film pun udah pakai iPhone sekarang. Kamera handphone kita jangan dianggap remeh. Yang penting tahu cara pakainya. Bapak, Ibu, Abang, Kakak beli kamera harga 2 miliar pun kalau nggak tahu cara pakainya, gelap semua gambarnya, nggak ada juga gunanya. Lebih bagus pakai handphone harga 2 juta, kan begitu. Oke. Lalu ini yang paling sering dilupakan. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, kalau ngerekam itu tolong suaranya jelas. Saya ini sampai maju dekat laptop supaya bisa dengar jelas. Jadi supaya bisa dengar jelas, boleh silakan beli mic tambahan, bisa ditempelkan, jadi kayak di gambar ini, ditempelkan di kamera kita handphone juga bisa. Atau mau cara lebih murah, pakai handphone lain. Nah, handphone lain ini contohnya jarak 200 sampai 300 meter, kita mau ngerekam kita lagi jalan. Lihatlah, rekan-rekan semua, inilah menara Eiffel. Kalau kita pakai selfie kan nggak nampak Eiffel. Kan begitu. Jadi kita harus agak jauh. Nah, agak jauh ini suaranya akan dengar lagi. Kita bisa kali, satu handphone kita kantongi ngerekam audio, satu handphone lagi ngambil gambar. Jadi dengan 2 handphone aja pun kita bisa ngakalin suaranya jadi jernih juga. Tapi harus melalui proses yang satu ini. Nantinya diedit, disatukan gambar sama suara. Dulu, zaman-zaman capek dulu, pakai Adobe Premiere, itu harddisknya sampai penuh-penuh kali. Komputer juga harus PC, memorinya tinggi. Kalau sekarang dengan handphone aja kita bisa ngedit, ada pakai filter, pakai musik, ada semua. Dan sekarang bisa download gratis. Ya, tapi nggak bisa dipakai semua. Ada yang, kalau misalnya yang kayak gitu, kita bayar aja lah, Bapak Ibu, Abang Kakak, 75.000 ya harga aplikasinya. Kalau memang mau bisnisnya mau lebih maju lagi, ya apa salahnya beli aja aplikasinya. Apalagi aplikasi buatan dalam negeri, kan? Bantu anak bangsa juga yang desainer-desainer aplikasi itu. Jadi, karena video itu, sekali lagi, cuma 30 detik sampai 3 menit, sini dibilang 2 menit, maka aplikasi yang kayak gini sebenarnya udah cukup lah. Nggak perlu sampai Adobe Premiere, pakai efek-efek naga-naga terbang, gitu kan, nggak perlu. Kita bukan bikin channel Indosiar, kita bikin video bisnis. Oke. Lalu ini nih, kalau 8, 9, 10 tipsnya, yang nomor 8, konsisten. Supaya bisa konsisten, biasakan kita buat video itu yang ringan-ringan aja. Nah, ini tipsnya supaya konsisten. Kalau berat-berat, susah kita konsisten. Lalu yang kedua, realistik dengan pembuatan video. Artinya, jangan terlalu ribet-ribet kali. Ya kan? Kalau nanti bilang, aduh, kalau misalnya mau bikin saya terus yang muncul, nanti baju saya tiap hari ganti, mahal juga. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Nobita, teman di Doraemon, bajunya itu aja. Jadi jangan takut, SpongeBob pun itu aja bajunya. Yang penting sebenarnya materinya bagus, lucu, ya menarik, informatif, udah itunya. Jadi ringan-ringan aja. Pakai kaos pun kayak kita sekarang, kalau konten kita menarik, orang akan ikut terus channel kita. Apalagi yang kita ucapkan, persis seperti dipikirkan orang. Nah, itu udah mantap itu. Lalu, ini dia tipsnya. Supaya bisa tiap hari ada video kita, jangan tiap hari syuting. Contoh, weekend. Kalau sekarang tiap hari weekendnya sama kita, kan? Libur panjang kita nih. Kalau dulu misalnya, atau normal lagi, nanti bikin di weekend tuh Sabtu Minggu bikin 7-14 video. Tapi uploadnya satu-satu tiap hari. Ya, jadi buatnya itu satu hari berapa episode, berapa konten, nanti kita upload per hari. Dan usahakan kita punya rencana berikutnya mau ngapain. Cara curangnya itu sebenarnya kayak ini nih, kayak sinetron. Bikin pas lagi udah seru-serunya, bikin bersambung. Itu yang paling mantap. Lagi seru-serunya kita bilang, nah, dari web ini ternyata bisa membuat kita kaya. Kaya dapat uang. Kenapa? Kita bisa menggunakan AdSense. Ini bisa dapat uang pakai AdSense. Mau tahu pakai AdSense kayak gimana? Makanya jangan kemana-mana. Besok tonton video saya. Memang bodoh kali kita dengar kayak gitu, tapi itu efektif. Orang yang kepikiran duit kepala dia tentang web akan langsung besok aku tunggu nih. Awas kalau nggak cerita AdSense. Ini akan membuat video kita akan berkelanjutan. Oke, jadi jangan terlalu dijelaskan bulat-bulat semua dalam satu pertemuan, dalam satu video. Itu pasti akan selesai. Gitu. Supaya kita bisa bikin berseri. Nah, yang terakhir, interaktif. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, memang benar kita ngerekam. Kita nggak live kayak sekarang, kita bisa langsung kenalan seperti ini, bisa langsung jumpa, bisa langsung respon. Kalau video kita kan itu bisa berhari-hari di sana. Tapi bisa kita akali dengan disapa gitu loh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Manu Ginting dalam channel
manprojectpro.com. Hari ini kami, gimana keadaannya, sehat? Kalau misalnya ada yang kurang sehat, langsung chat di komen bawah ya. Nanti akan saya baca, langsung akan saya bahas di video saya berikutnya. Kayak cara-cara seperti ini, Bapak Ibu, Abang Kakak, akan membuat orang merasa diperhatikan sama kita, disapa, lalu merasa bahwa kita itu mereka itu disambut dengan baik oleh bisnis kita. Jadi interaktiflah dibuat, sering tanya, minta respon, bisa juga minta ide, atau Bapak Ibu yang sudah pernah nih ikut seminar kita, nanti bisa kirim nih video testimoninya. Wah, saya sudah coba pakai seminarnya ini kemarin, saya udah bikin video, sekarang hasilnya lumayan. Tiap hari sekarang saya sudah ada yang nanya, mana videonya? Itu pun bisa dikirim ke kita, jadinya seminar-seminar online yang kayak gini itu ada testimonialnya, itu akan membantu teman-teman gradasi juga untuk bikin seminar berikutnya jadi lebih gampang. Kenapa? Konten video itu bisa jadi konten video kita. Itu namanya testimonial orang yang sudah ikut. Jadi nanti benar kata Bang Safrul kemarin, usahakan nanti rekan-rekan semuanya yang ikut acara hari ini dicoba, dites, lalu dikirimkan di gradasi, atau juga langsung diupload di akun bisnisnya, di media sosialnya. Nanti akan kita bisa lihat perkembangannya, berhasil atau tidak. Karena kalau saya rasakan sampai saat ini, saya memang berhasil semenjak masuk ke YouTube, Facebook, Instagram, dan punya web. Web saya basicnya masih rendah kali, masih pakai Blogspot basicnya, tapi saya langsung beli akun, saya aktifkan, linkkan. Belum punya desain yang keren-keren, belum. Tapi karena itu semua saling keterkaitannya tinggi, kalau orang mau tahu informasi buka blog, orang mau nonton buka YouTube, orang mau update nengok Instagram dan nengok Facebook. Twitternya saya jarang karena karakternya dikit, dan saya lihat tuh Twitter itu lebih banyak orang yang bertweet gitu, orang yang nge-retweet. Jadi Twitter nggak gitu efektif di kami. Dan memang tiap bisnis itu ada beda-beda, karena kami bisnis studio film, maka kami juga punya strategi sendiri. Saya rasa itu aja dulu, Bang Jonda. Kita langsung balik ke diskusi aja. Bang Jonda pandu, biar tiap berapa pertanyaan, saya silent dulu, lalu saya coba jawab. Oke, silakan Bang Jonda. Oke, terima kasih. Kita panggilnya abang aja lah ya. Kayaknya masih muda dan energik. Kalau dipanggil bapak nanti kelihatan tua kali. Siap, Oke, siap. Bang. Nah, jadi di sini penjelasannya sangat luar biasa sih. Terutama saya ini sebenarnya udah ada juga sih mau ditanyakan, tapi kita utamakan dulu untuk peserta. Nah, jadi Bang, ada salah satu pertanyaan dari peserta kita, yaitu Ibu Mariuni. Dia nanya, apakah kalau kita membuat konten atau video, apakah kitanya itu harus muncul di sebuah video itu atau tidak? Nah, kalau kita muncul atau tidak itu apakah berpengaruh pada hasil atau tidak? Nah, itu silakan Bang, bisa langsung kita jawab biar satu persatu biar kita selesai. Oke, siap Bang Jonda. Ini pertanyaannya bagus. Apakah kalau kita buat konten kita harus muncul? Sekarang ini sama dengan kita juga. Kalau tadi kita cuma tahu gradasi, kita nggak lihat beberapa orang yang digradasi, kita nggak lihat Bang Saprial, mungkin ada rasa tanda tanya, ini siapa nih orang-orang gradasi ini ya? Jangan-jangan penipu semua. Bisa jadi, gitu loh, bisa jadi. Ya kan? Tetapi ada kalanya juga nggak mesti harus nampak kita kok. Kayak saya lihat di sini wajah ada Bapak nih ya, saya manggil abang atau bapak nih, Pak Vijay Kumar. Ya, kalau lihat ekspresinya ini sama sih sebenarnya, karena kebetulan saya sering main di Kampung Madras. Di sana ada Pak Manu Grand juga, saya tahu yang di Kuil Sri Mariamah. Sama-sama Pak Manu, saya Manu Ginting, dia Manu Grand. Jadi saya tahu juga. Jadi Pak Manu Grand ini sering menunjukkan dianya muncul di depan. Nah, ada juga rekan-rekan di sana itu yang toko spotnya paling depan, dia kasih pelayan, dia nggak pernah nampak di toko spot itu. Kenapa? Dia cuma menunjukkan bahwa ini toko sport saya yang perlu dipublish. Saya nggak perlulah, saya di belakang layar aja. Ada. Jadi strateginya tergantung bisnisnya. Sayangnya Bu Mariuni nggak bikin kontennya, Bu. Bisnisnya ketik dulu, Bu, biar saya bisa kasih langsung jawaban pastinya. Bisnisnya apa, Bu Mariuni? Silakan, Ibu. Bu Mariuninya ada di mana? Ini saya tadi bingung nengok Kak Fitriani. Saya pikir kakaknya apa nggak pegel nengok jendela. Rupanya background-nya doang, tuh orangnya nggak ada. Dari tadi Kak Fitriani nengok ke jendela terus berjemur. Oh, kursus. Ya. Nah, ini dia kursus. Oke. Kalau Ubid nanti Ubid ya. Kalau ini teman-teman semua, rekan-rekan semua, Rafli Wipingka ini adalah mantan kru saya yang paling saya sayangi. Ini berapa puluh tahun sama saya terus. Jadi nanya apa sih? Iya, bentar ya.
kita balik ke Bu Marini dulu. Bu Marini, jujur, orang khusus yang kepingin, karena target marketnya adalah anak-anak sekolah sekali lagi, yang mereka mau lihat adalah kalau kursus tempat kamu, saya jadi apa? Nah, kalau kayak kemarin kita lihat tempat ini ya, bimbingan belajar di Medan, itu jarang sekali Bang Reinhard dari Medika atau Bang Valentino dari Bima itu sering menunjukkan muka. Sekarang, yang mereka sering taruh di depan itu adalah lulusan-lulusannya. Atau orang-orang yang sudah pernah ikut kursusnya, itu dipajangnya di depan. Yang penampilannya menarik. Itu memang nakal juga, dipilihnya juga yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, taruhnya di depan. Kenapa? Menarik juga. Karena apa? Yang dia targetkan, sekali lagi, adalah anak-anak sekolah yang kepingin kursus, tapi nggak kaku kali. Nah, itu yang dia tampilkan. Jadi, nggak perlu nampak sering-sering. Tetapi, bagi tujuannya yang orang tua, sekali-sekali Bang Reinhard dan Bang Valentino itu muncul pakai jas di meja, lalu ngasih kata sambutan, ngomong kayak misalnya, adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan, kalau zaman saya itu UMPTN namanya, sebentar lagi kita akan melaksanakan UMPTN, maka adik-adik sekalian, pilihlah tempat kursus yang paling baik, yang sudah berpengalaman dan bla 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 bla. Nah, itu kan dia yang muncul. Jadi tergantung, kalau saya katakan lebih bagus yang ditampilkan di video itu adalah apa yang mau kita jual. Kak Mariuni, Bu Mariuni. Kalau kita mau jual kita, misalnya kayak saya gampang nih pikir-pikir ya. Kalau tadi saya profesor doktor, saya ngomong, wah, yang punya kursus lembaga ini profesor doktor. Iya, itu dulu. Ya kan, kalau dulu titel kita panjang-panjang kan orang serem nengoknya kan. Kalau sekarang mau 2 km pun nama kita panjang-panjangnya, kita tanya orang, nggak kenal, nggak viral. Nggak jalan juga itu. Ya kan? Lebih bagus kita bikin kursus kita ada Reza Rahardian. Yuk kita belajar di kursus yang ini. Di sini kita Evan. Reza Rahardian ditaruh di depan. Itu tipsnya juga. Jadi kalau saran saya, untuk yang pertama ini, kalau kita masih lembaga pendidikan, saran saya yang sering muncul adalah kita panggil pengajar kita. Kalau kita sendiri pengajarnya nggak apa-apa. Nggak usah nampak muka kita, tetapi papan tulis sama spidol pun bisa jadi modal. Contohnya, bahas rumus. Banyak orang berpikir rumus persamaan kuadrat ini sulit. Hari ini kita akan bahas adik-adik. Lihat, hanya spidol sama tangan yang kelihatan. Itu saja konten videonya, tanda petik menarik. Pasti menarik. Oke, jadi nggak harus selalu kita yang muncul di sana. Oke. Ini Halo, langsung ke halo. Pak Yonda. Iya, silakan Pak ini. Targetnya ini sih ibu-ibu khususnya atau tamatan SMA sih target marketnya. Apa ini Kak Marini? Tentang kecantikan? Ya kecantikan, menjahit dan kerajinan. Oke, kerajinan. Iya, craft ya, saya tahu. Oke. Nah, dari yang 2 terakhir aja kita udah ini sih, udah pasti bisa jawab. Kalau yang craft itu kayak konten video sekarang hanya nampak tangan sama nampak cara bikin craftnya itu udah cukup menarik, Kak Marini. Kalau misalnya tentang kecantikan ini nih yang jadi masalah nih. Ini kecantikan nih variatif ya. Ada kita yang pede, biar muka kita pas-pasan, kita tetap nampil paling depan di video kita ada. Contohnya siapa lah ya? Siapa kita bikin nih? Siapa itu yang selebritis yang bikin viral tuh? Nah, nggak pas-pasan sebenarnya dia. Tapi karena dia kepedean ya udah. Nah, itu yang dia jual bukan kecantikannya. Pasti bukan kecantikannya, itu yang jual dianya. Kayak Mak Betty, Mak Gardam yang YouTuber Medan, satu pun nggak ada yang Mak Mama itu. Udah saya periksa dua-duanya, nggak ada yang Mak Mama itu. Ngaku-ngaku Mak Mama itu dua, Mak Gardam, Mak Betty itu. Nah, yang mereka jual adalah konten merekanya. Jadi mereka sering muncul di videonya. Karena mereka jadi artisnya, aktornya gitu. Tapi kalau untuk bisnis, kalau kita nggak punya ambasador, nggak punya perwakilan, saya sarankan untuk yang pemula lebih bagus fokus ke konten kita. Nanti kalau sudah orang mulai kenal dengan kita, baru kita muncul. Gitu. Kira-kira begitu, Kak Yuni. Oke, makasih. Ya. Terima kasih banyak. Iya, sama kan. Nanti kalau misalnya balik lagi bisa nanti kita bahas lagi. Silakan Bang Jonda. Ya, jadi sudah cukup jelas ya, Bu. Jadi sudah dijawab dengan gamblang dan jelas. Nah, kemudian ini Abang, ada juga pertanyaan dari Pak Riyadi.
bertanya bagaimana cara mendatangkan pengunjung. Atau sekalian 2 pertanyaan ini Bang ya. Satu lagi dari siapa ini? Bu Upit ya. Bagaimana cara membuat kesan pertama yang menarik di setiap video? Nah, jadi silakan jawab Bang langsung. Hampir sama ini ya. Cara cepat Ya. mendatangkan pengunjung, kemudian kesan pertama. Sama juga dengan Nanda ini. Untuk sekolah, hal yang pertama harus kita show agar memberi kesan kepada penonton juga sama. Pertanyaannya hampir searah ini. Iya. Oke, 3 pertanyaan saya coba rangkum. Baik, kadang kita ini susah menjalankan model-model begini karena kita tipikalnya adalah karakter yang tidak peka terhadap orang lain. Ini terpaksa harus jujur. Susah memang kalau bikin bisnis nggak peka terhadap orang lain. Jadinya kita nggak bisa membaca situasi orang lain kepingin lihat apa dari kita. Ini yang sulit. Ini selalu itu aja masalahnya. Kita pikir ini udah paling mantap ini, kita keluarkan. Ternyata orang nggak suka. Tetapi kalau ada orang memang yang sudah orang sekarang belajar dibilang, kursus dibilang, ini pasti orang-orang tua pasti stres, pokoknya emosi aja. Apalagi kalau nengok ada konten kan, wah begini adalah cara belajar online. Kurasa dengar kata online sekarang mama-mama pada ngamuk semua ini. Karena anaknya udah stres diajarin di rumah kan, jadi guru semua. Jadi coba kalau misalnya kita peka, kita buat kontennya, ibu-ibu yang sekarang lagi ngajar anaknya di rumah, stres kan? Sama, pasti semua ibu-ibu pasti akan stres. Hari ini saya akan bagikan tips bagaimana membuat anak semangat belajar mate tanpa harus dipaksa. Kita bilang begitu aja, kesan pertamanya langsung merasa, ini orang ngerti kali sama aku. Betul-betul tahu kali dia perasaan aku. Padahal dia kan general itu. Itu akan membuat lebih berkesan. Jadi kata kuncinya adalah kita peka terhadap apa yang menjadi perasaan orang sekarang saat ini, update. Itu kata kuncinya. Jadi, contoh, saya langsung ke poinnya ya. Gimana supaya orang langsung rame. Rame ini bisa positif, bisa negatif, yang penting namanya istilahnya viral. Jadi, nggak perlu ribet sebenarnya, cukup dengan sederhana aja kayak saya bilang tadi, tips untuk membuat anak-anak suka matematika. Matematika itu adalah games. Coba kalau kita buat dari karton, kita buat gamesnya begini-begini. Nah, itu kalau kita jelasin ya, saya yakin kalau jelasin ini juga bukan opsi yang bagus, bikin aja videonya, lagi main. Kita rekam kita sama anak kecil, kita langsung bikin dari kertas, ini angka 1, ini angka 2, angka 3, lalu ada tanda tambah, ada tanda ini, ya kan? Lalu kita kayak mainkan kartunya itu di video itu, taruh musiknya, nggak ada penjelasan. Kenapa? Yang kita targetkan, kalau mau cepat banyak pengunjungnya, banyak yang lihat, adalah di-share orang. Video-video yang menarik, itu yang paling banyak di-share orang. Sama kayak kita malas jelaskan sama orang, ada kecelakaan, ada kayak gini, tadi pagi itu ada kasus pencurian mobil di Menteng 2. Orang itu, ada apa? Mobil siapa? Kayak gimana? Pelakunya di mana? Diapain pelakunya? Orang kan capek menjelaskannya. Yang dilakukan orang adalah men-share video itu orang di depan gerbang tol, di-share orang. Saya yakin hari ini video itu akan tersebar banyak ke semua orang, karena itu menarik. Ada pencuri mobil pukuli massa di depan jalan tol. Karena apa? Informatif bagi sebagai orang. Nah, jadi kayak kita bisa pikirkan, kalau tadi contohnya sekolah nih, dibikin aja di sana bahwa sekolah ini misalnya cara belajarnya unik, itu kita bikin video pendeknya, lalu kita buat, nah itu akan membuat orang lain akan lihat, di sekolah mana ini? Kayak gini orang tuh semua di sekolah ya, misalnya. Jadi kalau misalnya contohnya ini yang langsung nyata sekolah ya, Bapak Ibu mungkin pernah ada lihat ada video yang viral, sempat diviralkan orang itu adalah yang ketika anak-anak baris depan sebelum masuk kelas, gurunya itu menempelkan kertas di dinding pintu sekolahnya, ditaruhnya gambar tos, peluk, salam atau apa gitu. Jadi anak-anaknya boleh pilih, anak-anaknya mau tos, mau salam, mau salim, atau mau gimana. Nah, itu kan hanya sekedar menunjukkan kalau sekolah itu kan, bahwa kedekatan sekolah itu, muridnya dengan gurunya itu dekat sekali. Nah, itu aja kalau dibuat, itu udah rame, orang nge-share itu. Lalu kita muncul pertanyaan ini, apa yang mau mereka jual?
Mereka itu nggak repot-repot mau jual gedung sekolahnya besar, fasilitas lengkap, enggak. Yang mereka jual pada satu video pendek itu adalah guru dan murid punya kedekatan emosional yang baik. Kita sebagai orang tua nyari sekolah kayak gitu. Sehingga apa? Karena kita nggak tahu itu sekolah mana, itu luar negeri, maka kita share harapan kita, guru-guru di sekolah anak kita itu kayak gitu juga, kan begitu. Nah, video itu secara tidak langsung sudah menjadi viral dan sudah banyak yang nonton. Dan kalau tadi ada websitenya atau orang tahu channel YouTube-nya, orang pasti akan follow channel YouTube itu, lihat hal-hal apa lagi yang akan muncul di sekolah itu. Nah, sayangnya waktu direkam itu sama mereka tidak bikin alamat channel YouTube-nya di bawah. Hanya video kosong, sehingga nggak tahu alamatnya di mana. Sehingga orang malas nge-search. Nggak ada kata kuncinya juga, kan? Karena itu udah viral, orang semua bagian bebas. Jadi kalau mau bikin video, saran saya taruh identitas di bawahnya. Entah alamat Instagram atau alamat YouTube-nya. Supaya kalaupun nanti ada orang nge-share, orang langsung bisa buka. Itu kata kuncinya. Jadi bikinnya ringan-ringan. Kemudian peka terhadap perasaan orang lain akan membuat video kita itu jadi lebih menarik. Ya kan? Produk kita atau bisnis kita itu akan jadi menarik bagi orang lain. Oke, sebelum nanti ada yang nanya lebih dari ini, saya mau ingat satu hal lagi. Contohnya gini ya, kalau merek ya, Bapak Ibu, jangan nanti nanyanya ke produk. Kalau produk ini bukan bangun merek. Itulah mengapa kalau setiap kali menjelang hari raya, tahun baru, atau hari-hari besar yang lain, ada orang rame-rame baris pakai seragam, misalnya Pertamina. Kami dari Pertamina mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang itu dilakukan mereka bukan lagi jualan SPG. Mereka lagi menunjukkan bahwa perusahaan ini berterima kasih dan menyapa seluruh pelanggannya. Jadi merek Pertaminanya yang mereka cantumkan misalnya itu membangun image mereka. Kayak spanduk besar di kantor Bank Mandiri Lapang Merdeka, itu sangat bagus kata-katanya. Itu nggak disuruh cuci tangan kita. Di situ dibuat dikatakan masa depan kita semua ada di tangan Anda. Dia gambarkan tangan dan cuci tangan gitu. Ini kata-katanya sama sebenarnya untuk COVID, tetapi Bank Mandiri memotivasi kita bahwa masa depan ada di tangan dan rajin cuci tangan. Itu artinya apa? Branding yang mereka pakai sebagai bank, mereka libatkan sehingga itu menarik. Semua orang akan lihat, wih, bagus juga posternya, nggak kayak yang lain-lain gitu loh. Oke, kira-kira itu untuk caranya, bagaimana caranya supaya tembakan pertama kita melalui video pertama kita langsung menarik perhatian orang. Bang Juanda? Ya, terima kasih Bang ya. Nah ini karena kan kita keterbatasan waktu, nanti tepat pukul 3 kita sudahin acara ini. Nah di sini Bang ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sekaligus dari Pak Ilyas dan Kak Umi nih. Kayaknya sama sih. Mungkin aplikasi apa yang recommended untuk kita bisa editing video. Nah kemudian Kak Umi juga bilang kalau pakai emoticon bagus atau enggak Bang? Nah itu bisa dijawab dengan simpel Bang, silakan. Oke, baik. Pertanyaannya teknis ini bahasanya. Jadi kalau untuk editing, kalau saya sering pakai KineMaster. Saya yakin juga semuanya nggak asing dengan KineMaster. Kalau untuk yang sosial media ya, karena bisa langsung dibikinnya square, bisa untuk Instagram, langsung kotak, nggak takut kepotong. Oke, kalau untuk YouTube nggak usah pakai aplikasi lain, di YouTube sendiri udah bisa ngedit. Jadi sebelum diupload ke YouTube, itu bisa kita cut, bisa kita sisip sendiri. Musiknya pun ada di YouTube. Nah ini enaknya kalau YouTube. YouTube itu ada musiknya. Bapak Ibu, Bang Kakak, saya harus ingatkan satu hal juga. Kalau pakai musik, jangan pakai musik orang lain. Gitu. Daripada kita maksa kena hak cipta, nanti juga kita upload, nggak ada lagi suaranya, lebih bagus ciptakan sendiri suara kayak, ya, sederhana-sederhana aja lah, yang kayak gitu aja pun sebenarnya nggak ada masalah. Sederhana-sederhana aja. Nggak usah juga kita konser juga satu album di video kita, kepanjangan juga. Dengan suara kita yang jelas aja pun sudah cukup bagus. Jadi artinya diedit hanya untuk merapikan aja. Bapak Ibu Bang Kakak kalau misalnya ingat-ingat dulu di Facebook, Instagram maupun YouTube sekarang, trennya adalah itu cut to cut. Kita kan melihat ini editing videonya kadang nggak mulus, lompat-lompat. Itu sengaja dibuat oleh teman-teman YouTuber karena ngeditnya juga nggak apa-apa, loncat-loncat. Yang penting informasi tersampaikan. Jadi nggak perlu yang mulus sekali kayak sinetron, kayak film, nggak perlu. Nah, penggunaan emoticon bisa. Penggunaan emoticon bisa. Sebatas apa? Sebatas kita paham orang itu terganggu atau tidak dengan emoticon kita. Karena ada juga yang terlalu banyak emoticon, jadi orang pikir, nih orang kenapa sih kecentilan gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya untuk yang anak-anak muda atau segala macam, ya nggak apa-apa, emoticon itu bagus.
Jadi artinya sekali lagi jawabannya cukup sederhana. Lihat target market kita dulu atau target audiens kita. Kalau memang ibu-ibu, ya kan, ibu-ibu warna-warnanya kasih yang soft. Kelihatan itu kayak girly sekali. Pink, putih, hitam, abu-abu dikit. Nah, itu udah cantik tuh. Pasti kalau orang nengok kayak gitu background kita, wah ini cewek ini. Jadi kayak Pak Ilyas, bagus juga Pak. Latar belakang Bapak itu kan jeruji itu. Nah, kalau misalnya ambil kesan kayak kantoran atau juga rasanya kayak ini juga ya, toko perabot ini. Cari latar belakangnya agak-agak ini Pak. Misalnya kayak saya lihat di video saya ada Pak Jonda itu bagus latar belakangnya, ada kayak buku-buku. Pak Vijay juga sebenarnya itu misterius, itu tempatnya nggak bisa kita tebak karena jendelanya bagus, besar ukurannya, belakangnya dinding putih. Jadi ambil latar belakang yang menarik. Pak Yofi juga saya lihat di rumah kayaknya. Pak Yofi itu latar belakangnya juga bagus itu. Oke, nah kayak gitu itu sebenarnya kalaupun tempatnya itu kita nggak perlu ngasih efek-efek lagi. Jadi kalau bayangkan kayak Pak Yofi taruh emoticon lagi menghilangkan belakangnya itu yang sayang jadi nggak gitu cantik. Saya di masjid nih, saya di masjid. Ah benar kan? Karena belakangnya itu Pak itu bagus sekali gitu. Jadi kalau kita bayangkan pakai emoticon hilang keindahan arsitektur masjidnya. Gitu dia. Jadi kalau ini posisinya Pak ya, Pak Yofi sekarang mau bicara ngisi konten, ini cukup bagus Pak. Cahaya terang, tempatnya tidak berisik. Jadi kalau misalnya Bapak mau mulai video Bapak di situ untuk misalnya motivasi supaya menikmati puasanya atau gimana, itu cukup bagus Pak Yofi. Ini background cukup bagus. Kayak yang ini Kak Asus, aku nggak tahu nama lengkapnya Kak Asus yang mana, yang kakak pakai kacamata, yang barusan senyum. Nah, kakak karena latar belakangnya putih begitu Kak, taruh emoticon bagus. Taruh stiker-stiker bagus. Emoticon bagus. Oke. Tapi jangan kebanyakan ya. Akhirnya nanti lucu gitu. Oke, silakan Bang Jonda. Oke, terima kasih Bang. Ini ada pertanyaan terakhir nih dari Bang Holis nih. Tapi kayaknya ini ditujukan untuk Ketua DPD Gradasi Sumut. Nanti setelah closing statement dari Bang Manu, nanti biar langsung dijawab oleh Pak Sapria. Nah, jadi satu lagi nih Bang, pertanyaan dari saya nih. Nah, apakah dalam kita itu membuat suatu promosi produk, apakah kita itu harus memperhatikan plot atau alur sehingga orang itu lebih kenal dengan produk kita itu dengan familiar. Kemudian apakah itu mempengaruhi pada saat kita mempromosikan video itu? Nah, apakah aspek itu juga yang memang harus kita kita buat di setiap kita buat video gitu Bang. Coba pertanyaan mohon dijawab Bang. Oke. Ya benar. Jadi kalau kita sudah paham benar membangun merek nantinya ya. Kalau ini sebenarnya cara pahamnya sebenarnya bukan ikut seminar begini, dicoba. Percayalah, Bapak Ibu Abang Kakak kalau nggak kita coba ini video, nggak akan tahu nih efeknya seperti apa. Makanya coba aja dulu. Jadi nanti kalau udah banyak yang menghujat kita di video, jelek kali pun kau ini kali pun, itu semuanya kita tampung Bapak Ibu Abang Kakak. Jangan gara-gara itu pula kita hapus pula channel kita kan. Dimaki-maki orang, jangan. Buat aja gitu. Ditampung aja dulu semua. Kenapa? Itu merek. Nah, kalau produk, ini sudah tinggal gampang sebenarnya. Kalau sudah kita bangun merek kita dengan baik, contoh, misalnya kayak Bang Yofi tadi lah, ambil contoh Bang Yofi ini, misalnya. Bang Yofi ini selalu muncul misalnya dengan motivasi-motivasi yang membuat orang jadi semangat, jadi lebih sabar, jadi lebih kalem, misalnya. Lalu tiba-tiba Bang Yofi nggak bicara soal bagaimana tips menjadi sabar. Tiba-tiba Bang Yofi menjual wedang jahe misalnya. Ini produk nih. Lalu Bang Yofi bilang, tahu nggak rahasianya Bapak Ibu Abang Kakak? Kenapa saya lebih kalem? Karena biasanya kalau hati saya panas, saya biasanya minum jahe dulu. Ini wedang yang sering saya pakai. Itu aja Bang Yofi bilang. Orang langsung bilang, yang bener ini. Orang Medan kalau nggak dicobanya kan, dicoba orang juga itu pasti. Aku tes lagu jahe ini. Nah kayak gitu kalau sudah kuat brandnya Bang Yofi, dikenal orang sebagai orang yang sering ngasih video tentang hal-hal yang positif, produk apapun Bang Yofi lempar nantinya, itu akan jadi lebih gampang. Jadi aspeknya adalah alur. Benar kata Bang Jonda, nggak bisa sekonyong-konyong tiba-tiba kita bikin video langsung kita jual bandrek. Teman-teman, ini ada bandrek baru. Orang bilang nggak dimakan bandrek kau sendiri. Kan orang kayak gitu langsung kan. Tapi kalau misalnya kita bilang, aduh, selama ini saya cari-cari, setelah dari 10 video, ternyata ada pendengar saya, ada ini follower saya ngirimkan produknya ke saya. Saya unboxing dulu. Wah, langsung kita bikin, kita minum, langsung kita bilang,
Nah, ini buka puasa pakai ini kayaknya mantap kali. Terima kasih ya untuk kirimannya. Itu aja sebenarnya, tanda petik, itu kan tips-tips orang-orang itu endorse sebenarnya. Cuma orang akan lihat kita, ih, Bapak ini selalu baik, bawa materi selalu menarik. Ya kan? Jadi apapun produk yang kita bawa, orang akan tiru. Contoh, kita biasakan mungkin nampak di video kita nulis pakai pulpen tertentu. Pulpennya sengaja menarik, warnanya putih begitu. Orang kalau kita nengok video kita, nggak perlu kita suruh beli pulpennya. Orang cari pulpen kayak gitu. Headset contohnya. Kita tengok headset kawan ini kok cantik kali ya, kok lain bentuknya. Kita hanya ngisi aja, nggak ada ngomong soal jual produk pun Bang Jonda. Karena tadi mereknya itu kita, sadar nggak sadar, nanti orang akan cari headset itu. Gitu. Jadi artinya produk itu akan lebih gampang jika kita sudah memenuhi alur kita dengan baik, menjaga, membangun merek kita. Jadi kalau misalnya kita nggak konsisten, kadang sekarang muncul, lalu video berikutnya muncul lagi setelah 5 tahun yang akan datang. Kan orang udah lupa. Jauh kali jarak video satu ke video berikutnya, udah 5 tahun jaraknya. Atau seminggu kemudian, orang udah lupa juga. Memang kalau mau fokus, tiap hari kita bikin video. Makanya supaya bisa tiap hari, jangan panjang-panjang. Pendek-pendek aja. Sederhana-sederhana aja. Tips, menyapa, atau mungkin hanya komentar, boleh. Jadi bikin berseri begitu. Nah, kalau ini sekalian, kalau dibilang berhasil atau tidaknya, Bapak Ibu, Abang Kakak, itulah mengapa setiap video kalau kita udah publish, tetap perhatikan konten komen di bawahnya. Cara menghitung suksesan video itu adalah satu, banyak viewernya. Yang kedua, banyak komennya. Banyak yang like, banyak komen, itu udah cukup bagus itu. Yang ketiga, banyak di-share orang. Yang ketiga ini udah paling bagus. Jadi, nggak perlu kita tiap hari ngomong juga di video kita. Oke, teman-teman, klik, subscribe, dan share ya. Aduh, capek kali lah. Nggak ada juga yang mau nge-share kan. Akhirnya kasihan, kita macam ngemis-ngemis. Nggak usah. Lebih bagus, biasa aja, normal aja. Usahakan kontennya aja yang menarik. Lalu diukur, sehingga kita bisa lihat mana yang menarik. Video-video yang banyak like, banyak komennya, kayak gitu diperbanyak. Video yang nggak banyak like, nggak banyak komennya, nggak usah lagi bikin kayak gitu. Perbaiki atau revisi. Jadi semua video tetap terekam dengan baik, dan tetap kita bisa catat bagaimana keberhasilannya ketika kita publish. Saya rasa itu aja sebagai penutup. Saya yakin kalau misalnya sudah nanti kita coba, akan muncul banyak pertanyaan ketika sudah melakukan. Akan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti akan membangun konsep kita menjadi lebih kreatif, tapi satu saja saran saya, tetap komitmen dan tetap konsisten kalau memang mau berhasil membangun merek melalui video. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih Bang Jonda, saya kembalikan ke studionya Gradasi. Terima kasih Bang, jawabannya luar biasa, buat motivasi juga. Nah ini terakhir, tadi udah kita dengarkan closing statement dari Bang Manu. Sekarang ini kita mau jawab satu lagi nih, biar saya jawab aja untuk Pak Agus Salim. Apakah ada rekomendasi untuk musik gratisan? Ada sih Pak, itu biasa kita bisa cari di musik yang no copyright, jadi kita bisa gunain untuk konten kita. Nah langsung saja ini untuk pertanyaan dari Bang Holis untuk Pak Sapriel ini. Apakah berikutnya ada pelatihan kedepannya lagi atau gimana? Kayaknya dari antusias peserta ini berharap ada lagi nih Pak. Silakan Pak, langsung dijawab. Baik, terima kasih. Narasumber yang luar biasa, yang begitu semangat dan materi yang update yang sekarang ini para kawan-kawan lembaga khususnya viral lagi membuat media pembelajaran berbasis video. Bapak Kepala Sekolah, Pak Agus, Pak Samsul, Sugin, dan kawan-kawan yang lain yang nggak bisa saya sapa, saya Yopi dan kawan-kawan DPD Gradasi Sumatera Utara. Ini kita lihat pesertanya ada sampai 53 orang. Terakhir tadi yang ditanyakan sama Pak Holis benar, apakah akan ada pertemuan berikutnya? Saya pengen komentar lah nih, Bapak Ibu kira-kira langsung aja di chatnya. Kalau lanjut berarti ada pingin ada kegiatan lanjutan gitu ya. Boleh Bapak Ibu sekarang ketikkan bahasa lanjut, berarti ada ketindaklanjutan untuk pertemuan kita hari ini. Mulai sekarang Bapak Ibu, silakan. Nah Bapak Ibu, para pendengar semuanya, kita sudah melebihi waktu yang ditentukan
14.30, Bang Manu dan kawan-kawan. Tapi memang gradasi Sumut sudah membangun ini sampai unlimited sesungguhnya. Ya, nah jadi unlimited ini Zoom meeting ini untuk pertemuan kedepannya kita menggunakan ini. Alhamdulillah memang unlimited yang kita bangun. Bagi kawan-kawan yang komit untuk lanjut, berarti ada akan kami undang berikutnya untuk materi langsung, ya Bang Manu, langsung membuat durasi brandnya merek kita dari pembuatan skrip, membangun konten. Tadi yang closing statement Abang tadi mengatakan tetap komitmen dan konsisten pada konten kita. Itu yang perlu kita bangun ke depan. Mudah-mudahan dengan bahasa lanjut ini akan kami nanti buat lagi flyernya dan nanti langsung kita berikan tautan untuk bergabung secara otomatis. Saya tidak bisa banyak yang bisa saya sampaikan. Ucapan terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang sudah bisa berhadir. Bagi yang muslim ini termasuk ibadah juga. Karena kita disapa mungkin untuk menunggu berbuka puasa. Kami dari pengurus kawan-kawan DPD Gradasi Sumatera Utara sedikitlah berbagi dan menginisiasi kegiatan ini, di mana kepanjangan gradasi adalah generasi digital Indonesia. Kami sedikit ada amanah atau sedikit merasa ada beban moral bagaimana wadah ini menginisiasi membuat sebuah konten atau merek brand yang bagus melalui video ini. Surkon kasir mulai tegodang, apalagi Bang Manu? Saya sedikit memperkenalkan diri Bapak-Bapak yang ada di Sumatera. Ya. Baik. Pak Lukman dari Jawa Timur. Jawa. Ini ada dari Jawa Timur, silakan. Aduh, luar biasa nih, ada seluruh Indonesia nih hadir. Silakan Pak Lukman, ada yang mau disampaikan. Lukman senior saya nih. Senior, ya terima Silakan kasih. Pak Lukman. Ini sebenarnya kita juga sudah banyak kenal dari teman-teman di gradasi, baik di pusat, ada di daerah. Dulu kita memang sempat tergabung di apa namanya? APD. Ada yang ketawa gitu. Karena saya juga termasuk deklaratornya APD di Kemendikbud dulu gitu loh. Siap. Saya seksi konsumsi akomodir. Tapi alhamdulillah kami banyak berkiprah di sana, tapi kemudian itu nggak tahu ceritanya. Tapi makanya saya tadi sempat masuk di WA grup saya, ada gradasi, entah siapa yang dari mana, yang penting itu mereknya gradasi. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini memang dunia digital diperlukan sekali oleh masyarakat, terutama ya kalau memang akhirnya walaupun kita kemarin sempat kalah cepat dengan platform-platform yang ditunjuk oleh pemerintah, tapi itu tidak mengurangi kami sebagai pimpinan LPK untuk tetap bergerak, bagaimana melengkapi mungkin dari petunjuk dari Mas Imanu, itu ada tahapan-tahapan yang bisa nanti menjadi brand kita sebagai lembaga kursus itu akan moncer, akan tetap eksis, tidak kalah dengan platform yang 8 itu yang penuh dengan dinamikanya. Jadi ini saya terima kasih bisa silaturahim dengan teman-teman seluruh Indonesia, khususnya ini mungkin ranah Sumatera ini rumahnya teman-teman ini ya. Ranah Sumatera, yang terpenting bagi kita tetap satu, bahwa menciptakan apa namanya, mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab kita ya. Seperti yang disampaikan Mas Manu tadi, sungguh luar biasa. Kalau kita niatnya ibadah, pasti akan dapat sih. Kalau niatnya sudah di depan, sudah kita jual, ya nggak tahu. Yang penting itu kan menjadi motivasi saya sendiri. Saya tergerak tadi dengan ada bahasa mungkin kalau dalam, mohon maaf, dalam agama saya ada yang namanya idza khodama khudima. Ketika kita melayani akan dilayani. Ini menjadi sesuatu yang harus kita bangun. Spirit itu yang harus kita bangun. Tentunya akan menjadi sebuah nilai ibadah, atau apapun bahasanya, apapun redaksi, tapi esensi dari sebuah kalimat itu adalah sama. Saya sepakat tadi dengan Mas Danu bahwa kalimat itu juga menjadi motivasi kami. Itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kami bisa diundang untuk pada tahap selanjutnya dan menjadi bahan silaturahmi kita di tengah wabah COVID-19 dengan harapan
kita selalu berdoa semoga bangsa Indonesia diberikan kekuatan dari musibah ini dan segera sirna dari khususnya Indonesia dan dunia. Terima kasih. Amin. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih Pak. Federasi. Amin. Terima kasih Pak Luman. Terima kasih Pak Luman dari Jawa Timur. Alhamdulillah. Oke. Baik Bapak Ibu, ini sudah banyak yang mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nih Bang Manu. Langsung dapur nih kayak ini. Ada mungkin langsung buat dapur rekaman kayaknya nih. Saya yakin dan percaya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi mungkin karena waktu dan tempat juga yang terbatas. Closing meeting yang kita samakan refleksi adalah berbuat dulu dengan keikhlasan, mudah-mudahan insya Allah rezeki dan kesehatan kita akan dapatkan berikutnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Bang Manu, narasumber, kawan-kawan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang muslim. Sukses untuk kita semuanya. Salam untuk kita semuanya. Salam kolaborasi dari Gradasi Sumatera Utara. Saya kembalikan kepada host untuk Abang Da Junanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Safrial, kemudian Bang Manu selaku narasumber yang ilmunya oke, kemudian yang disampaikan juga benar-benar memang sesuai kondisi kita. Jadi itu sangat benar-benar membantu. Kemudian terkhusus buat para peserta nih, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Jadi saya berharap ini bukan hanya hari ini, bukan hanya sekedar pelatihan online, tetapi juga kita mempererat silaturahim kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hal-hal baik dapat kita rasakan pada bulan Ramadan ini. Dan kemudian terima kasih kepada rekan saya si Ihsan yang membantu saya hari ini. Kemudian sedikit saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan ketika kita buat lagi pelatihan ini kita tetap semangat seperti ini supaya pertama menambah ilmu, kemudian kita tetap terjaga silaturahimnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila terdapat kesalahan kata, dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Pak Samsul, Bang Nanda, Bude Seti Anjas, Bu Umi, Bang PJ, kawan-kawan semuanya. Segin, Bu Irmala dari SMK 1 Tanjung Merawat atau apa? Beringin. Bu Elva, Bu Umi, Siti Aisyah,